Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Tak terasa kita akan memperingati Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan khotbah yang akan saya sampaikan ini adalah khotbah untuk Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Dan sebelum saya membaca teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 dimulai dari ayat 44 sampai ayat 49. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam khotbah Jumat Agung 2 April 2021 adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Kematian sebenarnya sangat alamiah. Sejak awal kehidupan dan peradaban umat manusia telah mengenal kematian sebagai bagian integral kehidupan ini. Kita semua mengalami kelahiran, pertumbuhan dan perjuangan. Lalu satu demi satu kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan kematian. Karena itu semua tokoh sejarah tanpa terkecuali mengalami kematian. Baik penakluk dunia yang monumental seperti Raja Nebukadnezar dari Babel atau Alexander Agung dari Yunani, maupun tokoh-tokoh ternama seperti Thomas Alva Edison, Mahatma Gandhi, Ibu Teresia, dan sebagainya juga mengalami kematian. Pada saat ini mata, hati, dan jiwa kita sedang tertuju kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengalami penderitaan yang hebat, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Hal ini dinamakan oleh kalender gerejawi menyebutnya yaitu Jumat Agung. Walaupun Yesus mengalami banyak penderitaan dan mati di kayu salib, tetapi gereja tidak menamakannya sebagai Jumat Suram,
atau Jumat berkabung atau Jumat berduka, tetapi menamakannya Jumat Agung. Tidak terhitung berapa banyak hinaan, pukulan, cacian, dan perlakuan keji yang Yesus terima hingga akhirnya ia dipaku di atas salib dan menyerahkan nyawanya. Ketika hidup, Yesus pernah menyampaikan kepada para murid-muridnya, dia berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Semua penderitaan yang Yesus alami adalah realisasi kasih-Nya kepada semua umat manusia. Kisah penyaliban dan kematian Yesus diceritakan dengan singkat dan sederhana dalam Injil Lukas tanpa dibunga-bungai. Tentulah harus dikatakan bahwa Yesus menderita dengan hebat menuju Golgota. Namun Lukas menekankan dalam bagian ini bahwa Yesus mati dengan penuh kepercayaan kepada Allah dan dengan keyakinan dalam kemenangan. Jadi cara Yesus mati dapat menjadi teladan bagi orang-orang Kristen yang mati martir, seperti yang pertama sekali dialami oleh Stefanus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kematian Yesus diceritakan di dalam teks ini dalam jemaat Kristen yang mula-mula tentang dua mujizat atau dua keajaiban yang menggemparkan dan mempesonakan yang terjadi pada saat itu. Yang satu adalah berkenaan dengan alam dan yang satu lagi adalah berkenaan dengan ibadat Yahudi. Keajaiban pertama bisa kita lihat di ayat 44, dikatakan bahwa kegelapan meliputi daerah Yahudi mulai jam 12 sampai jam 3. Pada satu sisi, peristiwa ini dapat diartikan sebagai tanda hukuman yang menimpa manusia. Pada sisi lain, menggambarkan bahwa seluruh jagat berkabung atas kematian yang dialami oleh Yesus. Tetapi dalam pada itu dapat ditambahkan bahwa kematian itu mempunyai juga arti bagi keselamatan seluruh dunia. Keajaiban yang kedua bisa kita lihat di ayat 45, terbelahnya tabir dalam bait suci. Tabir dalam bait suci antara ruang kudus dan ruang maha kudus menjadi tanda kekudusan Allah. Hanya satu kali setiap tahun pada hari pendamaian besar, satu orang yaitu imam besar boleh memasuki ruang maha kudus. Terbelahnya tabir itu dipandang dari dahulu oleh orang-orang Kristen sebagai tanda dengan arti yang positif, yakni bahwa kita semuanya sekarang boleh begitu saja dengan langsung mendekat kepada tahta kasih karunia Allah. Sebab hari kematian Kristus ialah hari pendamaian besar yang sejati, ketika imam besar yang sejati itu memohonkan kasih karunia Allah. Dalam teks ini Lukas juga menekankan pada ayat 46 bahwa Yesus mati dengan penuh kepercayaan kepada Allah dan dengan keyakinan di dalam kemenangan. Adanya sebutan Bapa ditegaskan dengan suara nyaring. Yesus tidak mati sebagai seorang yang lemah
karena kesakitan dan ketakutan, tetapi Yesus mati dengan sebuah kemenangan dan dengan sadar mengandalkan sepenuhnya kepada Allah yang disebutnya sebagai Bapanya, sehingga dia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Penyerahan nyawa di dalam doa dalam ayat 46 ini hampir sama dengan doa orang-orang Yahudi jika kita baca di dalam Mazmur 31 ayat 6a. Pada malam hari sebelum orang mau tidur, sebab tidur dianggap orang semacam mati, apabila orang mau tidur, orang seakan-akan menyerahkan rohnya atau nyawanya kepada Allah dalam kepercayaan bahwa ia akan bangun nanti. Oleh karena Allah akan membuat roh dan nyawa itu mulai bekerja lagi. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, bagaimana respon orang-orang yang ada di sekitar Golgota? Para pemuka-pemuka Yahudi tidak disebutkan, dengan tetap mereka telah menegarkan hatinya. Juga serdadu-serdadu tidak peduli. Tetapi lain halnya dengan centurio Romawi atau kepala pasukan itu, ia sangat terharu melihat Yesus dan cara matinya Yesus. Dituliskan di dalam teks ini bahwa kepala pasukan itu, yaitu centurio Romawi itu, memuliakan Allah. Seperti yang pernah dilakukan orang-orang apabila ditemukan mereka mujizat-mujizat yang diperbuat Allah dengan perantaraan Yesus. Di samping Pilatus, orang tentara inilah orang Romawi yang kedua yang menegaskan bahwa Yesus tidak bersalah. Lalu bagaimana suasana di kalangan rakyat? Ternyata ada perubahan. Orang mulai mengerti sedikit tentang hebatnya perkara itu. Orang insaf atau khawatir bahwa memanglah ada sesuatu yang tidak cocok. Orang-orang pulang ke rumah dalam suasana yang lain daripada suasana di waktu datang. Yakni mereka pulang dengan memukul-mukul dada, memukul-mukul diri, atau dengan menepuk pahanya. Sebagai tanda bahwa orang itu gelisah, sebagai tanda bahwa mereka terperanjat, bahwa mereka berduka cita dan menyesal. Lalu bagaimana dengan kenalan-kenalan Yesus? Termasuk para perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Ternyata semua mereka menyaksikan semuanya itu. Menyaksikan bagaimana Yesus menderita menyerahkan nyawanya dengan penuh kepercayaan kepada Bapa. Apa yang mereka saksikan semakin memperjelas siapa Yesus sebenarnya. Dia adalah anak Allah. Iman Kristen tanpa penghayatan akan salib tidak akan membawa kita kepada pesona Yesus sebagai anak Allah. Memandang salib adalah memandang keagungan ilahi dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui teks ini, maka ada dua pesan yang mau disampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah jangan mau kembali hidup di dalam dosa. Betapa ngerinya akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu,
jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan coba-coba lagi berbuat dosa. Karena ketika kita melakukan dosa, kita akan mendapatkan kematian yang kekal. Seorang pengacara membela seorang pemberontak, seorang pembunuh, seorang perampok dari hukuman berat di pengadilan, sehingga ia dibebaskan dari hukuman itu. Perampok atau penjahat itu karena bantuan seorang pengacara sehingga dia dibebaskan dari hukuman itu. Pembela itu mengatakan, seharusnya engkau dihukum mati, tetapi sekarang engkau telah bebas, maka jangan lakukan lagi kejahatan itu dan pergilah pulang. 25 tahun kemudian, dia melakukan kejahatan yang sama. Dia ditangkap polisi. Dia mencari pengacara yang pernah membelanya, tetapi dia tidak menemukan pengacara tersebut. Pada saat mau divonis oleh hakim, dia menyembah-nyembah hakim itu agar hukumannya diringankan, tetapi sang hakim menjatuhkan hukuman mati. Sang hakim berkata, 25 tahun yang lalu engkau bebas dari hukuman mati. Saya peringatkan kamu pada saat itu supaya kamu tidak melakukan kejahatan lagi. Ternyata kamu mengulanginya lagi. Putusan telah ditetapkan bahwa kamu harus dihukum mati. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah diselamatkan. Kita telah dibebaskan dari hukuman mati yang seharusnya kita yang menanggung, kita yang dihukum mati. Tetapi Kristus sudah menggantikan kita di kayu salib. Karena itu, jangan lagi mengulangi kejahatan yang sama, tetapi jagalah kekudusan agar tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan kita. Gereja yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang percaya harus senantiasa mengalami pembaharuan, mengalami pertobatan. Tidak ada lagi pemisahan di antara kita. Semua kita terpanggil, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama menerima panggilan tersebut untuk bersama-sama melayani. Kesetiaan para perempuan di dalam teks ini sudah teruji bahwa sesungguhnya para perempuan itu tidak pernah meninggalkan Yesus yang mengalami penderitaan tersebut, tetapi mereka melihatnya dari jauh, sehingga mereka melihat bagaimana Yesus yang menderita menyerahkan nyawanya demi untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menyelamatkan kita. Kematian Yesus ditandai dengan peristiwa alam dan kesaksian atau pengakuan. Yang pertama, tabir bait suci tadi terbelah dua. Hal ini ditafsirkan sebagai terbukanya hubungan setiap orang dengan Allah. Tidak ada kuasa lagi yang dapat memisahkan manusia dari Tuhan. Dan peristiwa kematian Yesus yang disertai dengan kesaksian kepala pasukan yang ganas itu menjadi berubah, memuliakan Allah. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau kita baca di Markus 15, pengakuan kepala pasukan ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah yang akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Melalui kesaksian kepala pasukan ini, kita juga terpanggil untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang menyelamatkan kita. Ia telah memulihkan relasi Allah dengan umatnya yang ditandai dengan
tabir bait suci yang terbelah dua. Dosa yang telah memisahkan kita. Allah tidak mau bersekutu dengan manusia yang berdosa. Jika kita lihat di dalam perjanjian lama, orang Israel akan mempersembahkan korban bakaran melalui imam, orang yang dikhususkan. Namun, ketika Kristus mati, tabir bait suci terbelah, lambang di mana Allah membuka dirinya mau bersekutu dengan kita. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dengan demikian, kita juga harus mau berdamai dengan semua orang, serta menyaksikan kebaikan-kebaikan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, kami sungguh-sungguh bersyukur akan kasih setiamu yang besar. Sungguh kami sangat berharga bagimu, sehingga engkau menyerahkan nyawamu untuk menebus kami dari dosa dan maut. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap setia mengikut dan melakukan kehendak-Mu. Agar kami tetap setia untuk memberitakan keselamatan yang Engkau bawa. Kami tidak akan berdaya melakukannya jika tanpa penyertaan-Mu. Biarlah pengampunan yang Engkau beri membuat kami juga mau berdamai dan saling mengampuni dengan semua orang. Dalam Kristus Yesus penebus kami. Amin.